Penyidik Unit 3 Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumsel lakukan pelimpahan tahap 2 ke Kejari Palembang kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan gas Jargas yang dikerjakan PT SP2J yang merugikan negara 3,9 miliar. Keempat tersangka turut ditampilkan dengan tangan terborgol. Keempat yakni ex-dirut PT SP2J Ahmad Nopan, ex-direktur operasional Antoni Rais, ex-direktur keuangan Sumirin, dan ex-direktur umum Rubinsi. Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan gas atau Jargas milik Pemkot Palembang PT SP2J yang ditangani Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumsel masuk babak baru. Hasil audit BPKP Sumsel ada kerugian negara senilai 3,9 miliar. Dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi di tahun 2019 disebutkan menggunakan anggaran bersumber dari APBD Kota Palembang tahun 2019 melalui penyertaan modal daerah atau PMD sebesar 22,5 miliar. Modus operandi yang dilakukan berupa markup, kemahalan harga dalam pengadaan material pipa serta pemotongan upah pekerjaan. Dalam perkara ini, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi yang terdiri dari komisaris, pelaksanaan swakelola, supplier pipa, dan pihak Pemkot Palembang, termasuk juga mantan wali kota Palembang Haji Harnojoyo. Juga dilakukan penyitaan terhadap 83 barang bukti berupa dokumen anggaran, dokumen kegiatan, print-out rekening koran, buku tabungan, hingga uang tunai. Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 JU pasal 18 UU nomor 23 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 JU pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Cetak maupun online yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kronologi singkat terkait penanganan perkara yang sedang kami tangani. Dan dalam tahapan ini, alhamdulillah kasus SP2J ini sudah bebas dan akan segera dikabulkan. Insyaallah akan dikabulkan pada siang hari ini. Terkait perkaranya adalah merupakan ada dugaan tindak pidana korupsi yang dimana kegiatan ini adalah berlangsung pada tahun 2019 dan adanya laporan dari masyarakat yang sudah kami keluarkan dalam LI dan dimulainya penyelidikan di tahun 2022 Januari dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan ditemukan beberapa fakta-fakta yang dimana dalam perjalanannya penyidik sudah melakukan pemeriksaan baik itu terhadap para saksi-saksi dan saksi ahli, dimana di sini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi terdiri dari Dewan Komisaris PT SP2J, pelaksana swakelola, supplier pipa dan material serta pihak Pemkot Kota Palembang. Kemudian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 ahli yang terdiri dari ahli di bidang jaringan dan instalasi pipa jaringan gas alam dari Kementerian ISDM Republik Indonesia, ahli LKPP, ahli pidana korupsi, ahli hukum korporasi, dan auditor keuangan negara. Kemudian penyidik di Tipikor sudah melakukan penyitaan terhadap 83 barang bukti berupa dokumen anggaran, dokumen kegiatan, print out rekening koran dan buku tabungan, dan uang tunai sejumlah Rp49.500. Setelah dilakukannya penyelidikan, ditingkatkan penyidik dan kemudian dilakukan penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka. Yang pertama selaku direktur utama dengan inisial AN, kemudian selaku direktur operasional dengan inisial AR, direktur keuangan
dengan inisial ST, dan yang terakhir Direktur Umum dengan inisial R. Kemudian kami sudah melakukan pengiriman berkas perkara ke JPU pada 25 Juli 2024. Dan selama pelaksanaannya kami selalu berkoordinasi dengan JPU dan BPKP, dikarenakan dalam hal ini yang dimana bisa menentukan kerugian negara adalah BPKP maupun BPK. Di sini kami melalui BPKP yang dimana ditemukan kerugian negara atau penyimpangan sebesar 3.913.876.376 rupiah 93 sen. Dan modus operandinya dalam kasus SP2J ini adalah yang pertama, tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait penetapan metode swaklola dalam pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan direksi PT SP2J tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT SP2J. Yang kedua, adanya dugaan kemahalan harga atau markup dalam pengadaan material pipa. Yang ketiga, adanya pemotongan upah pekerja manual boring pipa. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.